Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV yang saat ini berada di RSUD Pamengpeuk. Sudah ada Idrus Andriawan. Idrus, bisa Anda informasikan kepada kami tentunya terkait dengan kejadian yang terjadi pagi hari tadi. Anda saat ini berada di RSUD Pamengpeuk. Bagaimana tentunya informasi yang Anda dapatkan, dan tadi saya lihat juga ada beberapa keluarga di sana, bisa Anda informasikan, Idrus? Baik pemirsa, dapat saya informasikan bahwa saat ini saya sudah berada di RSUD Pamengpeuk, di mana para korban dari ledakan ini dibawa ke RSUD Pamengpeuk ini dari Kecamatan Cibalong ke Kecamatan Pamengpeuk. Dan saat ini petugas gabungan dari tim forensik dan juga Inapis dari Polres Garut dan juga TNI sudah ada di lokasi, sedang melakukan identifikasi terhadap para korban yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Begitu. Kemudian para keluarga korban juga saat ini masih terus berdatangan ke RSUD Pamengpeuk ini untuk mencari informasi terkait dengan kondisi keluarga mereka yang menjadi korban dari insiden ledakan yang terjadi pada hari Senin pagi tadi. Lokasinya memang berada di Kampung Paladakan, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, di mana lokasi tersebut memang kerap digunakan atau memang sering digunakan untuk melakukan pemusnahan barang bukti ataupun amunisi yang sudah dinyatakan tidak layak. Kemudian kemungkinan besar anggota TNI atau TNI dari Garut melakukan pembuatan lubang untuk nantinya dilakukan penyimpanan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Kemudian secara tiba-tiba dan belum diketahui secara pasti penyebab dari insiden ledakan yang terjadi pada hari Senin tadi pagi. Dan memang saat ini petugas gabungan masih terus melakukan identifikasi terhadap para jenazah yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk ini. Demikian. Iya, Idrus, informasi yang Anda dapatkan dari warga, apakah warga sebenarnya sudah mengetahui atau sudah diinformasikan terlebih dahulu bahwa akan ada pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini pada hari ini, di pagi hari? Baik, untuk proses peledakan sendiri atau pemusnahan memang sudah persiapannya mungkin sudah dilakukan sejak hari kemarin berdasarkan informasi dari warga masyarakat di sekitar yang tadi kami coba menggali informasinya. Kemudian memang lokasinya sendiri jauh dari pemukiman warga, yaitu berjarak antara 2-3 km dari lokasi titik peledakan itu ke pemukiman warga. Dan memang warga masyarakat yang umum, yang masyarakat yang luas memang sudah mengetahui bahwa di titik tersebut suka digunakan untuk melakukan pemusnahan barang-barang milik TNI yang sudah tidak layak untuk digunakan. Demikian. Baik, Idrus, saat ini Anda berada di RSUD Pamengpeuk. Informasi yang didapat bahwa ada 13 korban yang tewas. Tapi informasi yang Anda dapatkan, apakah jumlah itu masih mungkin bertambah atau memang hanya 13 orang saja, Idrus? Untuk data jumlah korban sendiri memang sementara ini ada 13, namun kami belum mendapatkan konfirmasi langsung baik dari TNI maupun dari kepolisian terkait jumlah pasti dari korban ledakan ini. Namun dapat kami pastikan bahwa seluruh korban sudah dibawa ke RSUD Pamengpeuk ini untuk dilakukan proses identifikasi dan pencocokan data. Karena kalau dilihat memang kondisi para korban mengalami luka yang cukup parah. Bahkan ada pula diinformasikan bahwa ada pula yang sempat terpisah mungkin dari potongan tubuhnya. Demikian. Baik, artinya saat ini dibutuhkan keluarga korban untuk dilakukan pencocokan seperti itu DNA-nya, Idrus? Ya, demikian yang saya sampaikan bahwa untuk hari ini, untuk sore ini keluarga dari para korban masih terus berdatangan ke lokasi ini untuk melakukan pencocokan, kemudian melihat kondisi mereka, dan proses identifikasi masih terus dilakukan, dan sampai saat ini belum ada satupun korban
yang teridentifikasi atau diserahkan kepada pihak keluarga. Dan bisa saya gambarkan di belakang saya ini merupakan ruang pemulasaraan jenazah. Di belakang ini saya ini merupakan ruang pemulasaraan jenazah RSUD Pamengpeuk. Warga masyarakat masih terus berdatangan untuk melakukan pencocokan data, demikian. Baik, warga yang kita dapatkan informasi ada 9 warga sipil di sini yang menjadi korban dan 4 anggota TNI. Semuanya keluarga masih berdatangan ke sana, seperti itu Idrus? Ya, dapat saya gambarkan juga bahwa keluarga dari para korban ini masih terus berdatangan dan saya gambarkan situasinya saat ini seperti ini ya. Warga masyarakat berdatangan dari para keluarga korban dan masyarakat sipil sendiri yang menjadi korban dapat kami informasikan pula berdasarkan informasi kami terima mereka membantu petugas TNI yang dari petugas untuk membantu petugas untuk membuatkan lubang. Jadi nantinya lubang tersebut akan digunakan untuk penyimpan amunisi yang tidak layak dan akan dimusnahkan di lubang tersebut. Jadi menurut informasi dari warga atau dari para keluarga, memang warganya memang kerap dilibatkan untuk melakukan pembuatan lubang, yaitu untuk proses pemusnahan. Dan ini proses pemulasaraan jenazah masih terus dilakukan di sini ya. Masih terus dilakukan dan petugas pun masih melakukan pencocokan data terkait untuk para korban. Untuk warga sipil sendiri yang memang dilibatkan, dapat saya jelaskan pula warga sipil yang dilibatkan yaitu untuk proses pembuatan lubang dan kemungkinan disaksikan juga oleh para anggota TNI yang biasa melakukan pemusnahan. Begitu. Dan ini ada kedatangan lagi satu ambulan ya. Ini kedatangan lagi satu ambulan. Dan ini belum diketahui asalnya dari mana ya. Namun ini mengarah ke ruang pemulasaraan jenazah. Demikian. Idrus, saat ini kita lihat ada 2 ambulans yang datang tiba ke RSUD Pamengpeuk. Ya, ini memang kedatangan 2 unit mobil ambulan ya. Dan kita saksikan mobil ambulan ini membawa barang-barang mungkin atau pakaian yang dimiliki oleh para korban. Kondisinya memang rusak parah. Ini. Nah, ini mungkin untuk pencocokan data juga ya. Untuk pencocokan data terkait para korban, identitasnya, dan juga ini pakaian para korban. Baik. Ini pakaian para korban yang digunakan. Kondisinya memang rusak parah, sobek-sobek begitu ya. Artinya proses evakuasi dari lapangan saat itu, lapangan kejadian sampai saat ini ke RSUD Pamengpeuk masih terus dilakukan seperti itu, Idrus? Ya, masih terus dilakukan untuk proses identifikasi. Ini juga ada kedatangan lagi 1 unit mobil ambulan. Ini yang di kantong plastik ini barang-barang milik para korban ya. Barang-barang milik para korban yang didapatkan dari lokasi ledakan. Ini ada pakaian TNI juga, kemudian ada pakaian masyarakat sipil yang memang mengalami kerusakan cukup parah. Ya, memang saat ini situasinya memang warga baik dari para korban juga para keluarga dalam kondisi shock ya. Mereka masih terus berdatangan untuk mencari keluarga mereka yang biasa membantu TNI untuk melakukan pemusnahan.
Idrus, apakah kita tahu Tadi tentunya wawancara kemana? keluarga di sana masih mengalami shock dan tentunya masih menunggu terkait dengan kejelasan nasib dari keluarga yang menjadi korban akibat ledakan ini. Tapi bisakah Idrus Anda mendekat kepada keluarga korban untuk mengetahui? Baik, sebentar ini kedatangan lagi membawa kantong jenazah ini ya. Namun belum diketahui ini apakah isinya memang korban atau apa. Potongan tubuh ini mungkin potongan tubuh. Ini masih terus berdatangan ya. Ya. Potongan tubuh dari para korban ini. Petugas masih melakukan identifikasi ini di ruangan. Jika yang kendaraan ambulan yang tadi membawa pakaian para korban, ini kedatangan lagi. Nah ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas driver ambulan, ini memang potongan tubuh ya yang barusan datang. Ini potongan tubuh. Artinya masih ada kemungkinan lagi seperti itu proses evakuasi dan identifikasi jenazah yang masih akan tiba kembali di RSUD Pamengpeuk, seperti itu Idrus, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Ya, kemungkinan itu yang barusan tiba, potongan tubuh, namun belum diketahui apakah dari korban yang sama yang sudah teridentifikasi yang jumlahnya 13 tadi, atau masih terus bertambah. Dan petugas pun di lokasi memang masih melakukan terus penyisiran karena ledakan memang terjadi cukup besar gitu ya. Ya. Dengan ledakan yang cukup besar, jadi para korban itu ada yang terpental hingga jarak yang puluhan meter maksudnya ya, yang terpental dari lokasi. Dan ini yang barusan didapatkan informasi juga, potongan tubuh yang barusan memang dibawa dari lokasi yang cukup jauh dari TKP awal begitu. Artinya sekarang hingga saat ini penyisiran masih dilakukan juga di area ledakan yang terjadi tadi pagi seperti itu Idrus. Karena kalau tadi informasi yang Anda dapatkan bahwa pembagian tubuh yang baru saja tiba tadi ini didapatkan jauh dari lokasi ledakan awal. Benarkah demikian Idrus? Ya, ini masih terus dilakukan penyisiran ya. Oke. Dan saya akan bertanya kepada salah satu dari keluarga korban. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Joni Sulaiman. Pak Joni, bisa Bapak gambarkan Pak, untuk saat ini Bapak berada di sini untuk apa gitu Pak? Untuk saat ini saya lagi di Malioboro dengan pihak keluarga dan saudara yang menjadi salah satu korban. Saudara Amrul Dadang Hermawan, sekaligus beliau adalah sebagai ketua para pemerintah Tarwangin yang sangat aktif di dalam sosial dan keagamaan. Saya juga lagi informasi apakah jenazah beliau sudah sampai di rumah sakit. Alhamdulillah dari rekan-rekan pihak seorang almarhum Dadang sudah ada di tempat ini. Ya. Pak, kalau melihat di lokasi memang kejadian Bapak di tempat kejadian itu memang itu suka digunakan untuk pemusnahan atau bagaimana Pak? Saya kurang tahu sih, tapi ini yang tahu saya dia yang aktif itu dirinya main lah sama teman-temannya. Kebetulan temannya itu ada di sana gitu. Jadi saya juga nggak tahu seperti apa. Cuman tahu saya dia suka main kalau ada kegiatan di luar desa pun. Pak, kalau misalkan ada kegiatan pemusnahan di lokasi itu, memang warga masyarakat juga dilibatkan Pak untuk terkait dengan pembuatan lubang dan lain-lain gitu. Saya kurang. Kalau yang Bapak cari ke sini atas nama siapa Pak? Dadang Hermawan. Itu siapa Bapak Pak?
itu salah satu juga korban. Diduga korban ya? Iya, iya. Memang informasi yang Bapak dapatkan dari pihak keluarga tadi bagaimana Pak? Yang Bapak dapatkan dari pihak keluarga bahwa yang namanya tadi itu kemana gitu kan? Oh, belum saya belum. Ya awalnya pergi kemana? Belum tahu. Cuman saya tahu itu dari teman-teman yang sudah dari lokasi gitu. Dan saat ini yang Bapak cari memang tidak ada di tempat sana ya? Atau jenazahnya sudah dibawa ke sini? Kondisinya bagaimana Pak? Bisa digambarkan? Saya kurang tahu, saya nggak pernah lihat jenazah langsung karena itu salah satunya tidak boleh juga. Kebetulan pihak keluarga juga belum ke sini, hanya anaknya ke sini tapi belum bisa masuk katanya, masih dalam evakuasi. Tapi keterangan dari rekan-rekan di sini, jenazah beliau itu dia katanya sih sangat kenali lah, gampang kenali ya. Oh, dapat dikenali. Iya. Jelas ini tidak terjadi kerusakan tubuh yang cukup parah gitu. Iya, katanya seperti itulah katanya. Kalau yang pada dapatkan informasi Pak, ditemukannya jauh nggak dari titik ledakan itu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Pak, kalau misalkan warga masyarakat atau titik peledakan itu jauh nggak dari pemukiman warga Pak? Kalau kelihatan sih jauh, karena itu di bibir pantai. Oh, di bibir Pak. Iya, lokasinya iya. Dari jalan raya kisaran berapa kilometer? Kalau nggak salah, ya 1 kilo lebih lah, lebih dari 1 kilo lebih ya. Ya. Itu Pak, ada yang mau nanya Pak ya? Bisa dijelaskan saya? Baik. Pak Joni. Iya. Pak Joni, tentunya kami turut berduka atas kehilangannya keluarga dan kerabat Pak Joni. Namun di sini kami mendapatkan informasi Pak Joni sendiri hubungannya dengan koreksi bila kami salah dengan Pak Dadang selaku korban ini apa? Saya kebetulan sebagai kepala desa di sini, kepala desa Mekarwangi, dan beliau salah satu korban adalah sebagai ketua Karang Taruna Desa Mekarwangi. Gitu. Baik. Iya. Baik. Iya. Beliau memang sering mengikuti kegiatan pemusnahan amunisi ini kah, Pak Joni? Kurang jelas. Iya, almarhum apakah sering mengikuti kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini kah, Pak Joni? Setahu saya beliau almarhum itu tidak aktif, tidak terlibat dalam hal pemusnahan, tidak. Cuman nggak tahu itu apakah itu sedang main ke pantai atau gimana, saya nggak tahu itu. Oke. Iya. Baik. Pak, kami dapat informasi bahwa kegiatan pemusnahan amunisi ini merupakan kegiatan rutin dilakukan. Benarkah demikian, Pak? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu, itu kan ranahnya TNI. Ya, kurang tahu. Kalau dari pengalaman Bapak selaku kepala desa di sana, sudah berapa kali mungkin Bapak mendengar adanya dentuman untuk pemusnahan amunisi ini atau kegiatan-kegiatan seperti ini? Sudah berapa kali Anda mendengarnya atau informasi yang Anda dapat? Oh ya, setahu saya sih tiap tahun memang ada. Nah, cuman saya nggak ngitung itu dalam 1 tahun itu berapa hari atau berapa minggu, saya tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu apakah itu dalam 1 hari itu berapa ledakan, saya nggak tahu. Karena saya nggak menghitung ya. Baik. Tapi warga sebelumnya sudah diinformasikankah bahwa akan ada pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini di daerah sekitar pemukiman? Oh, kalau pemberitahuan sudah ada, itu lewat lewat lisan. Sudah ada, dengar. Dan juga ada tanda ciri bahwa di sana sedang ada kegiatan pemusnahan bahan ledak yang sudah tidak dipakai gitu. Ada pemberitahuan tapi secara lisan. Oke. Kalau secara ya. Ya, secara surat menyurat tidak ada ya. Berarti secara lisan? Dari orang ke orang gitu aja sih. Oke. Baik.
untuk warga Bapak sendiri, Pak Joni, berapa warga yang menjadi korban akibat ledakan ini, Pak Jon? Untuk sementara satu orang. Mudah-mudahan satu orang. Baik, baik. Ya. Ini kita masih menunggu tentunya ya hasil dari proses identifikasi warga ya seperti itu. Baik. Baik Pak Joni, terima kasih tentunya atas informasinya yang telah diberikan kepada kami. Siap, sama-sama ya, terima kasih. Baik, Idrus. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, pemirsa, kita masih bergabung dengan jurnalis NTV, Idrus Andriawan, jurnalis NTV yang saat ini berada di RSUD Pamengpeuk, masih menunggu tentunya bagaimana proses dari evakuasi identifikasi jenazah sendiri di sana. Kita kembali ke Idrus. Idrus. Baik, Elisa. Ya, Idrus, tadi kita lihat juga, ini adakah informasi yang Anda dapatkan dari sana? Mungkin ada pihak-pihak terkait juga yang memberikan informasi sampai kapankah mungkin ini akan terus dilanjut? Dan apakah semua data dari ke-13 korban ini sudah mulai terpenuhi atau proses apa sebenarnya saat ini telah berlangsung? Baik, Elisa dan juga pemirsa, memang saat ini kami awak media masih menunggu konfirmasi resmi dari petugas yang ada di sini, baik dari kepolisian maupun TNI maupun dari pemerintah setempat atau dari pihak rumah sakit. Dan saat ini memang proses identifikasi masih terus dilakukan, seperti yang tadi saya lihat dan saya gambarkan bahwa pencocokan data masih terus dilakukan dan pengumpulan barang-barang bukti juga masih terus dilakukan, mulai dari pakaian para korban, kemudian barang-barang elektronik yang mungkin dibawa oleh para korban ke lokasi terjadinya ledakan. Dan pencocokan itu memang masih terus dilakukan dan kemungkinan besar akan memakan waktu yang cukup lama. Dan saat ini juga kami masih terus menunggu ya terkait informasi apakah kapan akan diserahkan jenazah para korban ini kepada pihak keluarga. Dan proses identifikasi masih terus dilakukan. Tadi juga sekitar setengah jam yang lalu baru datang dari tim Inapis dari Polres Garut untuk melakukan identifikasi dan pencocokan data para korban. Dan tadi dapat saya gambarkan juga, tadi juga datang beberapa potongan tubuh, kemudian datang juga yang membawa barang bukti mulai dari pakaian tentunya untuk sebagai bahan untuk dicocokkan datanya terkait identitas dan kondisi para korban. Begitu Elisa. Baik Idrus, tentunya kita masih akan terus menunggu bagaimana nanti ke depannya terkait dengan bagaimana identifikasi jenazah para korban ini. Kita masih juga menunggu kepastian dan informasi lengkapnya. Terima kasih Idrus. Kami masih akan menunggu informasi selanjutnya dari Anda. Pemirsa, demikian jurnalis NTV Idrus Andriawan mengaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat.